Pemeriksaan setempat oleh PT UN Denpasar dalam perkara nomor 27/G-2023/PT UN.DPS yang mana Pemprov Bali menggugat Kakanwil BPN Provinsi Bali atas pembatalan 2 sertifikat Pemprov Bali, yakni sertifikat hak pakai SHP nomor 121 dan 126 digelar Senin 19 Februari 2024 di Desa Ungasan, Kabupaten Badung. Dalam sengketa tersebut, Pemprov Bali menggugat surat keputusan pembatalan SHP nomor 121 dan nomor 126 Desa Ungasan. Padahal pembatalan 2 SHP tersebut dilakukan Kanwil BPN Bali karena adanya cacat administrasi dan cacat hukum. Pemeriksaan setempat oleh PT UN Denpasar dipimpin Hakim Zubaidah Zais Baranyanan. Dikatakan, pemeriksaan setempat untuk memastikan dan melihat langsung kondisi tanah sengketa yang mencapai 167.500 meter persegi tersebut. Sengketa tanah yang melibatkan Nulung dan kawan-kawan PS Pemprov Bali tersebut berlangsung sejak 2001, bahkan sejumlah pemohon telah meninggal dunia. Awalnya, para pemohon sertifikat hak milik atas tanah negara tersebut berjalan lancar. Bahkan BPN telah memberikan kartu kuning kepada 10 pemohon. Namun setelah terbit gambar, tiba-tiba muncullah berita acara dari petugas penelitian Warkah yang menyatakan tanah tersebut tanah dana bukti atau DN11 yang penguasaannya oleh Pemprov Bali. Putu Wirata, kuasa hukum Inyoman Nuluk dan kawan-kawan sebagai pemohon atas beberapa bidang tanah di Desa Ungasan, menuding Gubernur Bali cuma basa-basi untuk taat hukum, peduli pada rakyat, dan wacana-wacana lainnya sebagai pelayan rakyat. Wirata juga menyayangkan pernyataan Karo Hukum Setda Provinsi Bali Ide Bagus Gede Sudarsana yang dimuat harian Nusa Senin 19 Februari 2024 yang mengatakan bahwa secara kelembagaan Pemprov Bali akan habis-habisan bila perlu sampai kasasi. Kalau memang nanti kalah berproses, ya baru dilepas dengan keputusan hukum. Pernyataan ini dianggap cuma basa-basi. Karo Hukum Setda Provinsi Bali jangan berpura-pura tidak tahu bahwa Nyoman Nuluk dan kawan-kawan sudah punya putusan PT UN yang berkekuatan hukum, baik di tingkat pertama, banding sampai kasasi. Ketika putusan PT UN tersebut tidak kunjung dilaksanakan, didampingi kuasa hukum Nuluk dan kawan-kawan berjuang ke Pansus Konflik Agraria dan SDA DPD RI sampai ada kesimpulan pansus untuk melaksanakan putusan PT UN yang telah berkekuatan hukum tetap itu. Untuk diketahui dalam sidang pansus konflik agraria itu ditandatangani Pemprov Bali, Kanwil BPN Bali, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, DPRD Bali termasuk Ketua Pansus Konflik Agraria DPD RI Iwayan Sudirta di tahun 2013 tersebut. Tapi Pemprov Bali dan PPN Badung bukannya memberi sertifikat hak milik kepada Nuluk dan kawan-kawan yang sudah menggugat di PT UN sejak tahun 2001. Pemprov Bali justru mengajukan permohonan sertifikat sampai terbit SHP nomor 121 dan SHP 126. Ketika 2 SHP tersebut dibatalkan oleh Kanwil BPN, PJ Gubernur Bali menggugat ke PT UN Denpasar. Kalau begini, bukankah pernyataan Karo Hukum Pemprov Bali itu tidak sesuai fakta? Wirata juga mengingatkan bahwa pembatalan 2 SHP tersebut sudah disetujui oleh Gubernur Bali sebelumnya, Dr. Iwayan Koster, setelah mengetahui berbagai alasan. Di antaranya, ada keterangan palsu oleh pejabat Pemprov Bali dengan menerangkan bahwa tanah tidak dalam status sengketa. Tanah adalah tanah dana bukti DN11, padahal nyatanya itu tanah negara dan itu ada dalam putusan PT UN yang berkekuatan hukum tetap. Kalau Wayan Koster menyepakati pembatalan SHP sebagai cara untuk memberikan hak-hak rakyat
yang telah memenangkan perkara di PT UN Denpasar. Sampai Kanwil BPN Bali membatalkan 2 SHP tersebut, kenapa pejabat Gubernur Bali Irjen Mahendra Jaya menggugat pembatalan itu? Kok tega-teganya berhadapan dan menggugat rakyatnya yang telah memegang putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap? Dua kuasa hukum lainnya Teguh Samudra dan Wayan Bimanda Panalaga juga mengingatkan Pemprov Bali gara-gara tindakannya memohon dan memperoleh SHP nomor 121 dan SHP nomor 126 tersebut, Nyoman Nuluk dan kawan-kawan terkatung-katung nasibnya. Mereka tidak punya kepastian hukum dan banyak di antara mereka sudah meninggal dunia. Tapi kepastian hukum hanya basa-basi dan penegakan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.